Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pak Sapri, barusan ada SMS masuk ke saya. Katanya Pak Sapri bilang jaraknya PLTU itu 500 paling sedikit. Pipa gas. Kalau PLTU-nya jauh, Pak. Oh. Tapi saluran airnya PLTU kan harus butuh pendingin. Kalau dengan PLTU boleh nggak ada bangunan yang dekat? PLTU-nya di darat, Pak. Ya, yang di darat ini boleh. Di darat boleh, pokoknya silakan. Tapi kan proses pendinginannya kan beda. Itu melalui saluran laut. Kalau lautnya itu tercemar atau pendangkalan, terjadi pemanasan temperatur laut, akan mengakibatkan terjadi pendinginan pembangkit listrik akan menjadi masalah. Dan sudah ada surat dari PLN, Pak, untuk dievaluasi ulang. Baik, jadi yang diputuskan oleh Menko ini bukan izinnya ya? Bukan. Tapi masalah tata ruangnya. Tata ruang itu makanya dalam hal ini kalau kita memperhatikan, kalaupun kita redesain ulang dengan lebar pulau itu kurang lebih 400 meter, dengan pipa gas yang ada di sebelahnya kurang lebih 40 meter, dipotong 500 meter, pulau itu habis, Pak. Kalau redesain ulang. Jadi kami yakin, makanya untuk mempertegas saja udah ini dibatalkan, kita yang lain masih tetap bisa dilanjutkan dengan catatan ini foto terakhir yang kemarin pulau C dan D itu masih nyambung. Mereka bisa lanjutkan kalau pulau C dan D itu dipisahkan. Dengan kanal. Dengan kanal. Pak Oto Hasibuan, ada tambahan? Terima kasih Pak Karni. Ya. Jadi memang saya juga kadang-kadang heran lihat bangsa kita ya. Dulu selalu kita persoalkan pejabat-pejabat menteri bermain-main izin. Ketika sekarang Pak Rizal Ramli, Menko Maritim, justru tegas, tidak mau bermain izin, justru yang melanggar ditindak, jadi persoalan. Biasanya kalau bermain-main izin jadi persoalan. Nah, jadi saya ingin sampaikan, saya tahu judul yang disampaikan oleh ILC sekarang ini, terus terang aja, berwenangkah Rizal Ramli untuk mulai menghentikan proyek, kan begitu. Ini terus terang aja memang pertanyaan jebakan Batman ini. Ya kan, jebakan Batman. Dan hal itu mungkin terjadi dan saya merasa bahwa ini bisa menjadi pertanyaan. Karena selama ini memang orang salah kaprah. Tidak mengerti. Bahkan juga saya banyak lihat pakar-pakar mengatakan Pak Rizal Ramli tidak berwenang. Dalam hati saya berpikir siapa yang bilang dia berwenang? Kan persoalannya begitu. Jadi harus diketahui adalah bahwa ketika itu saya ikut di dalam itu, ada pertemuan antara 3 menteri dengan Pak Ahok. Di dalam pertemuan tersebut, mereka berbincang, disepakati bersama, karena situasi sedemikian rupa, pada waktu itu terjadi eskalasi pemberitaan tentang reklamasi yang sedemikian rupa, maka akhirnya diputuskan bersama, kita lakukan pemberhentian sementara. Ya kan? Pak Ahok bilang thank you berat nih sama Pak Rizal nih. Sampai dia bilang ini Pak Rizal gila, saya gila, lebih gila lagi Pak Rizal nih, hebat nih, gitu. Kira-kira begitu lah. Ya, kita pun udah damai ya nih, Pak. Iya begitu kan. Nah, jadi coba bayangkan kita lihat diurut di sini, ketika di sana dilakukan pemberhentian sementara, nggak ada persoalan. Ya, tidak ada yang mempersoalkan tentang kewenangannya Menko di situ, berwenang atau tidak. Karena semua dan termasuk Pak Ahok juga sadar. Itu bukan keputusan pribadi Pak Menko, tapi keputusan bersama tim pada waktu itu. Semua happy. Jadi dari sini dulu mulanya. Kemudian dibentuklah pada saat itu komite bersama. Masing-masing kementerian termasuk gubernur mengirimkan orangnya. Pak Ahok juga mengirimkan Pak Oswald ya, Oswald kirimkan ini tim saya macam-macam. Gitu. Kementerian juga mengirimkan timnya. Nah tim inilah yang berjalan terus. Kemudian setelah berapa bulan tim ini berjalan, maka Pak Rizal sudah datang. Diambillah suatu keputusan bersama yang menyatakan bahwa atas usul-usulan tersebut, maka Pak Menko pada waktu itu mengambil suatu keputusan, yaitu menghentikan proyek reklamasi ini dengan alasan ini dulu, ada pelanggaran-pelanggaran yang telah direkomendasikan oleh tim tersebut. Nah, orang berpikir bahwa Pak Menko membuat pembatalan izin daripada Ahok. Gak mungkin dong. Tidak sebodoh itu Pak Menko. Tahu dia tupoksinya. Gak mungkin.
Dia tidak pernah membatalkan, ya. Tetapi Pak Menko membuat suatu keputusan berdasarkan keputusan rapat, inilah keputusan komite. Dan kemudian keputusan komite ini akan dilaksanakan oleh kementerian-kementerian yang bersangkutan berdasarkan tupoksi masing-masing. Jadi umpamanya kalau setelah dihentikan, maka nanti dari KKP mencabut izin ini, perhubungan mencabut izin pengerukannya, dari KLH mencabut andalnya umpamanya. Bukan Pak Menko yang mengambil keputusan membatalkan izin tersebut. Salah masyarakat selama ini. Ya, jadi ini poinnya. Jadi nggak ada. Tapi Pak Menko berdasarkan Perpres, ketika Pak Menko diangkat menjadi Menko, kan sudah diberikan kewenangan. Topoksinya dia adalah termasuk mengendalikan, ya kan, mengontrol, mengendalikan, termasuk supervisi dan sebagainya terhadap berapa kementerian, diantaranya membawahi perhubungan, membawahi KKP. Jadi sebagai Menko, Pak Menko ini berwenang untuk mengkoordinir kementerian-kementerian yang ada di bawahnya. Perhubungan berkaitan dengan reklamasi, KKP berkaitan dengan reklamasi, kemudian KLH berkaitan dengan reklamasi. Jadi dalam rangka melaksanakan tugasnya lah Pak Menko ini mengkoordinir kementerian ini yang berkaitan dengan reklamasi. Jadi tidak pernah Pak Menko mengambil keputusan yang bertentangan dengan undang-undang. Nah, fatsunnya sebenarnya, fatsun berbangsa dan bernegara dan melakukan pemerintahan yang baik. Karena Pak Ahok ikut di dalam tim tersebut, ikut menentukan itu, dan juga tim dari Pak Ahok juga Pak Gubernur ada dalam tim itu. Maka seharusnya dengan mengetahui keputusan dari tim tersebut, fatsunnya Pak Ahok harus mencabut sendiri izinnya itu karena telah bertentangan. Itu fatsun bertata negara. Jadi nggak perlu diperintah-perintah. Orang dia tahu kok. Jadi jangan dong. Waktu pemberhentian sementara, thank you berat Pak Rizal. Ketika pemberian tetap, kok saya nggak ikut-ikutan di situ. Nggak boleh begitu. Itu. Baik. Terima kasih.